Baik, jadi kita lanjutkan. Jadi, saya ulangi kembali bahwa yang paling penting dari membangun software itu adalah requirement, ada user requirement, dan kemudian ada software requirement. Jadi software requirement ini adalah apa yang harus bisa dilakukan oleh software untuk memenuhi keinginan user atau memenuhi user requirement. Nah, di sini jangan lupa ya bahwa di software requirement itu sebetulnya ada fungsional dan non-fungsional, tetapi untuk di perkuliahan kita saya fokuskan kepada software requirement yang fungsional. Nah, di sini kita sudah memiliki daftar user requirement, sehingga kalau kita sudah memiliki daftar user requirement, kita bisa membuatkan software requirement. Nah, kita susunkan menjadi tabel seperti ini, di mana satu user requirement, kita punya pasangannya, ya, saya sebut pasangannya ya, untuk setiap software requirement. Nah, jadi satu user requirement minimal memiliki padanannya, satu software requirement, tetapi lebih baik jika satu user requirement kita bisa detilkan menjadi beberapa software requirement. Jadi ini bentuk yang lebih baik. Nah, mari kita lihat, kalau kita sudah punya tabel seperti ini, maka sebetulnya kita sudah masuk ke fase user requirement gathering, fase requirement gathering. Jadi kita sudah siap gitu ya, sudah siap, kita sudah memiliki daftar requirement. Nah, ini adalah fondasi yang paling penting dalam menyusun software, dalam membangun software itu harus ada requirement. Nah, karena sudah ada, maka tahapan berikutnya adalah melakukan pemodelan. Pemodelan dilakukan di tugas 7. Nah, ini terpisah-terpisah ya. Sebetulnya sih nanti sebetulnya ini satu rangkaian gitu ya. Jadi kenapa dibuat menjadi tugas-tugas kecil, kemudian apa tahap demi tahap? Karena kita sedang belajar. Kalau sedang belajar, kita lakukan pelan-pelan, sabar, bertahap. Nanti kalau sudah familiar atau sudah pernah mencoba sekali, maka sebetulnya tugas 2 sampai tugas 7 ini dilakukan dalam satu tahapan. Ya, langsung aja gitu ya, jadi lengkap. Nah, tapi karena sedang belajar, saya siapkan dulu tugas 7, jadi kita akan periksanya satu persatu. Di tugas 7 ini, kita memodelkan software requirement fungsional menjadi diagram use case. Nah, kalian sudah mengenal diagram use case ya. Kalau di atas ada yang namanya diagram business use case. Itu berbeda dengan diagram use case. Kalau diagram business use case itu adalah diagram yang memodelkan sebuah proses bisnis. Jadi masih menceritakan proses-proses bisnis yang kita amati, kita pelajari. Jadi belum memikirkan tentang software. Sementara diagram use case adalah diagram yang memodelkan software requirement fungsional. Jadi kalau ditanya apa itu diagram use case, maka jawabannya adalah diagram use case adalah diagram yang memodelkan software requirement fungsional. Saya ulangi ya. Apa yang dimaksud dengan diagram use case? Jawabannya adalah diagram use case adalah diagram yang digunakan untuk memodelkan software requirement fungsional. Berarti diagram use case ini dibangun berdasarkan daftar software requirement. Nah, mari kita lihat kita punya berapa software requirement. Di tugas 6, software requirement kita ada 7. Gitu ya. Maka berarti kita akan menyiapkan sebuah diagram use case dengan 7 buah use case. Satu software requirement itu satu use case. Nah, mari kita lihat langkahnya. Kalau kita sudah punya software requirement UR01, bidan ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan setiap bayi dan balita. Maka software requirement-nya berbunyi SR01. Perangkat lunak harus dapat mencatat hasil pemeriksaan bayi dan balita. Maka kita bisa tetapkan use case pencatatan hasil pemeriksaan. Kemudian siapa aktornya? Aktornya tentu saja bidan. Ya. Nah, jadi anak-anak
untuk membuat diagram use case, sebetulnya dari notasi kita sudah tahu notasinya orang dan notasinya kemudian oval. Ada oval use case ini. Bedanya dengan diagram di awal atau diagram bisnis use case, kita lihat ini tidak ada tanda garisnya. Ya, jadi ini diagram use case yang sudah kalian kenal. Justru diagram bisnis use case itu diagram yang diperkenalkan pada saat kita membangun sistem berorientasi objek. Nah, diagram use case ini, diagram use case untuk memodelkan requirement software fungsional. Nah, patokannya jangan lupa anak-anak, karena use case itu menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh perangkat lunak, maka use case itu harus menggunakan kata kerja, gitu ya. Jadi, use case ini jangan menggunakan kata benda. Jadi, kalau kita lihat lagi, kita sudah punya diagram activity, diagram aktivitas. Itu semua aktivitasnya menggunakan kata kerja. Kenapa? Namanya juga aktivitas. Aktivitas itu berarti apa yang dilakukan, pasti kata kerja. Demikian juga dengan use case. Itu juga karena menunjukkan software harus bisa apa, maka dia use case itu menggunakan kata kerja juga. Ya. Nah, kalau diagram model objek, karena objek itu adalah benda, pasti menggunakan kata benda. Nah, penggunaan kata kerja dan kata benda ini menjadi hal yang penting karena diagram-diagram diagram-diagram yang kita buat, yang kita gunakan, itu harus mudah dimengerti oleh pembaca. Khususnya nanti kalau diagram itu kita berikan kepada programmer kita, supaya dia melakukan pengkodingan sesuai dengan requirement. Ya. Jadi saya highlight ya, saya ulangi bahwa kita tidak melakukan pengkodingan, tetapi kita membuatkan analisis dan desain berdasarkan requirement yang kemudian nanti dikodingkan oleh para programmer kita. Jadi kita tuh mengarahkan programmer. Karena itu kita harus membuatkan dokumen yang bagus, yang jelas supaya dipahami oleh para programmer. Kita juga harus menggunakan notasi yang betul, bahasa Indonesia yang betul, penggunaan kata kerja dan kata kerja yang betul, supaya programmer kita juga bisa mengkodingkan dengan betul. Ya, jadi di sini harus hati-hati. Jadi saya tidak mentolerir diagram-diagram yang dibuat seenaknya gitu ya, tidak sesuai dengan notasi. Kemudian pemilihan kata-kata yang tidak sesuai. Pokoknya kalau use case ya kata kerja. Ya kalau kamu misalnya use case-nya menggunakan kata benda, ya terpaksa saya harus salahkan ya, tidak bisa dibetulkan. Nah, kalau kita sudah sepakat tentang use case itu, barulah kita membuatkan diagramnya. Nah, sebelum menggambar, jangan lupa kita harus menuliskan dulu. Jadi kita sudah punya software requirement, kita sudah punya tulisan software requirement, kita ambil dari tugas sebelumnya, lalu di sini ya bisa di copy paste ya. Lalu di sini kita tuliskan nama use case, lalu kita pastikan juga siapa aktornya. Jadi jangan langsung menggambar, tetapi kita tuliskan dulu dari requirement software harus dapat melayani pendaftaran vaksinasi. Nah, ini mau dikasih nama apa untuk use case tersebut? Nah, misalnya karena melayani atau pendaftaran ya, melayani pendaftaran, mana kata kerja yang lebih penting? Nah, kita tuliskan mendaftar atau pendaftaran. Di sini juga sama ya, perangkat lunak dapat memeriksa seluruh formulir peserta vaksin yang mendaftar. Apa ya? Oh, kita pilihkan memeriksa atau pemeriksaan. Boleh memeriksa, boleh pemeriksaan ya. Nah, jangan lupa itu siapa usernya. Karena kita sudah jelas di software requirement itu sudah jelas, maka karena kita lihat usernya siapa. Ini peserta vaksinasi, ini nakes. Jadi ini semua berdasarkan user requirement. Jadi ini berdasarkan hasil-hasil identifikasi dari tugas-tugas sebelumnya. Jadi tidak mengarang lagi ya, tidak menuliskan lagi, tetapi ini berdasarkan tugas yang sebelumnya, ditulis ulang di sini, lalu dirapihkan. Kita lihat seperti ini ya. Nah berikutnya, karena kita punya 6, maka kita punya
punya 7 ya, kita punya 7 software requirement, maka kita punya 7 use case. Maka gambarnya seperti ini. Ya, nah gambarnya satu eh, sebelah kiri ini peserta vaksin, di sini dituliskan nama use case yang sudah tertulis di sini. Lalu di sebelah kanan ini adalah nakes, ini use case-nya. Nah, cara baca diagram use case ini artinya seorang user peserta vaksin nanti gitu ya, ketika softwarenya sudah jadi, akan diberi software yang punya fitur supaya dia bisa mendaftar, dia bisa menerima nomor antriannya, dia bisa melihat detail nomor antriannya, kemudian dia juga dipanggil. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi kita harus membuatkan software yang punya 4 fitur atau 4 fungsi untuk peserta vaksin. Sementara untuk nakes, berarti nanti nakes tuh kalau biasanya manual, sekarang dia harus menggunakan software, di mana software itu nanti dia akan memeriksa hasil pendaftaran ya. Jadi ketika pasiennya eh, pesertanya mengisi formulir pendaftaran, si nakes itu bisa melihat juga siapa aja yang udah daftar nih. Kalau ada 10 pendaftar, dia bisa melihat 10-10-nya. Kemudian dia mencatat juga ya. Jadi yang mendaftar itu kita catat di software. Kemudian software itu bisa juga sekarang sudah nomor antrian berapa. Ya, jadi nakes itu akan dibantu oleh software atau oleh aplikasi untuk 3 fitur atau fungsional 3 ini. Gitu kira-kira ya. Nah, kalau sudah membuat diagram use case, maka sebetulnya ini sudah menjadi panduan awal untuk para programmer. Jadi minimal programmer itu harus bisa membuatkan untuk 2 user peserta vaksin dan nakes minimal ada 7 fungsional. Jadi dia harus mengkodingkan 7 fungsional. Bagaimana mengkodingkannya? Yaitu tentu saja menjadi tugas para programmer ya. Tugas kita adalah membuat panduan agar programmer itu mengcoding sesuai dengan requirement, sesuai dengan kebutuhannya user. Tidak ngarang lagi, tidak ngasal. Nah, berikutnya, kalau sudah punya diagram use case, maka jangan lupa ya, diagram itu kan hanya notasi. Kita harus memberi penjelasannya. Sehingga di tugas 8 ini, kita menjelaskan setiap use case yang sudah dibuat. Kita lihat kembali, kita punya 7 use case. Karena itu, setiap use case harus kita lengkapi dengan penjelasannya. Penjelasan use case itu ada 2. Satu skenario dan satu lagi disebutnya prototype. Sepasang ya. Untuk setiap use case kita punya satu skenario dan satu prototype. Karena kita punya 7 use case, maka kita punya 7 skenario dan 7 prototype. Ya. Nah, apa itu skenario dan prototype? Sebetulnya adalah penjelasan bagaimana sebetulnya detail dari setiap use case tersebut. Jadi untuk sistem berorientasi objek ini, kalau kalian perhatikan itu sebetulnya dari umum gitu ya, dari proses bisnisnya atau studi kasusnya didetilkan oleh activity dan model objek. Nah, diagram use case kita detilkan juga dengan skenario dan prototype. Jadi bentuk umum lalu detail, bentuk umum lalu detail. Nah, kira-kira cara berpikirnya seperti itu. Nah, karena ada 7 use case, maka kita harus punya 7 detail. Mari kita lihat. Ini user requirement-nya, bidan ingin dapat mencatat hasil pemeriksaan bayi dan balita. Maka software requirement-nya, perangkat lunak harus dapat mencatat hasil pemeriksaan bayi dan balita. Maka use case-nya, kita punya use case namanya pencatatan hasil pemeriksaan, aktornya bidan, maka diagram use case-nya seperti itu. Berikutnya kita detilkan, kita sebut skenario. Nah, skenario itu penjelasan tentang use case tersebut. Di sini yang harus kita ingat lagi, harus ada nama use case-nya, diisikan dengan use case yang yang akan dibuatkan skenario, lalu siapa aktornya, aktornya dituliskan berdasarkan aktor yang ada di diagram, deskripsi diisikan dengan deskripsi untuk setiap use case dari software requirement. Kemudian ada 2 hal, kondisi awal ini adalah kondisi
sebelum use case itu dilakukan atau sebelum fitur itu dilakukan ya. Jadi kalau si bidan itu berhadapan dengan aplikasi, maka kondisi awalnya itu aplikasinya seperti apa. Nah, ya jadi kondisi awalnya ya, misalnya setelah login muncul apa sih? Apakah mau halaman utama, mau dashboard, atau halaman kosong, atau apapun, itu namanya kondisi awal. Kemudian use case-nya, karena use case-nya pencatatan, maka kan nanti bidannya akan melakukan banyak pencatatan, lalu menekan tombol simpan. Pasti ya, kalau fungsional itu diakhiri dengan tombol gitu ya, mau tombol simpan, tombol yes, tombol apapun lah, pokoknya sesuatu yang dilakukan oleh aktor. Nah, kalau sudah selesai itu disebut kondisi akhir. Jadi ketika sudah selesai aktornya atau bidan itu melakukan banyak hal, nanti seperti apa software tersebut. Nah, mari kita lihat ya, software tersebut kira-kira seperti ini, eh, fungsionalnya ya, use case-nya. Nah, di sini kita lihat ya, bagian atas yang abu-abu, penjelasan tentang skenario, ini use case apa, aktornya siapa, deskripsinya apa, kemudian kondisi awalnya di sini tertuliskan, karena use case-nya tentang pencatatan, maka itu pendaftaran, formulir pendaftarannya sudah dibuka. Kalau kegiatannya sudah selesai, aktornya sudah beres mengerjakan, maka kondisi akhirnya dia berharap sistemnya itu kembali ke halaman utama. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini use case untuk mendaftar di studi kasus contoh dari LKM ini ya. Nama use case-nya mendaftar. Yang ini ya. Nah, mendaftar yang atas ya, yang pertama ya. Kemudian bagian abu-abu ini menjelaskan tentang use case tersebut, dilengkapi dengan kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, yang paling penting itu adalah skenario. Di mana skenario itu kita sebut sebagai skenario utama. Di sebelah kiri ini sebetulnya apa yang dilakukan oleh aktor terhadap sistem. Jadi si aktornya teh ngapain gitu ya. Kemudian kalau aktornya melakukan sesuatu, sistem itu bereaksi apa? Nah, ini disebut aksi reaksi. Aksinya aktor mengakibatkan sistem bereaksi apa? Jadi aksi reaksi gitu ya. Di sini aktornya mengisi formulir pendaftaran. Ya, jadi karena formulir pendaftarannya sudah terbuka kan, ketika formulir sudah terbuka, maka aktornya tinggal mengisi. Nah, ini harus dilengkapi. Yang diisi itu apa sih? Di dalam formulir itu ternyata yang harus diisi itu NIK, nama, nomor WhatsApp, jenis vaksin, riwayat penyakit. Ini tahunya dari mana? Tentu saja dari pada saat identifikasi user requirement. Kita harus menanyakan kepada user pada saat pengisian formulir itu, formulirnya seperti apa, isiannya seperti apa. Nah, ini harus dituliskan. Ya, jadi jangan cuma formulir pendaftaran. Nah, itu mah atau tidak detail. Formulir pendaftaran kan macam-macam. Sehingga di sini kita harus tuliskan formulir pendaftarannya itu isinya apa aja. Ternyata tidak terlalu rumit ya, hanya sederhana seperti ini. Lalu ketika user mengisikan, sistemnya ngapain? Ternyata sistemnya itu menampilkan formulir yang sudah terisi. Jadi ketika kita mengisi, formulirnya itu menampilkan yang sudah diisi tersebut gitu ya. Nah, setelah itu eh, terurut ya, nomor satu aktor dulu, nomor dua sistemnya bereaksi, nomor tiga aktornya ngapain? Setelah tampil semuanya, dia menekan tombol daftar. Jadi tombolnya namanya daftar gitu ya, bukan tombol simpan tapi daftar. Nah, penamaannya seperti apa? Sebetulnya itu terserah dari kita ya sebagai analis. Saya mau nulisnya daftar, yang apa-apa. Kemudian apa yang terjadi di sistem? Ternyata sistem itu menampilkan pop-up. Apakah data yang Anda isi sudah benar? Jadi ini konfirmasi, message konfirmasi. Kalau usernya merasa yakin, maka dia menekan tombol ya. Ya, maka kalau ya, dia menerima dan menyimpan data peserta. Baru datanya itu tersimpan. Setelah itu gimana? Setelah datanya tersimpan, ternyata dia minta ke halaman utama, balik lagi ke awal. Ya, jadi ternyata pengennya ke halaman utama gitu.
Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dari sini eh, skenario utama itu bisa dilengkapi dengan skenario alternatif. Karena namanya alternatif, maka ini opsional. Jadi jika ada, boleh enggak. Kalau ada, lebih bagus. Alternatif itu eh, kita isikan skenario jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai, yang tidak diinginkan. Nah, di sini contohnya, ketika mengisi formulir, kemudian menampilkan formulir itu sudah diisi, pada saat menekan tombol simpan, nah ini kan eh, ada ketidakkonsistenan ya. Tombolnya itu mau simpan atau mau daftar. Nah, itu hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Kita anggap saja tombolnya namanya tombol daftar. Nah, pada saat menekan tombol daftar, lalu ternyata sistemnya menolak. Kenapa? Karena ternyata nicknya sudah terdaftar. Jadi kalau di kegiatan pendaftaran vaksinasi itu, kalau sudah pernah ada nick, jangan daftar lagi. Gitu ya, jangan daftar. Berarti daftar ini hanya untuk yang belum pernah ya. Yang belum pernah, kita harus mendaftar dulu. Kalau sudah pernah, ya langsung aja mendapatkan nomor antrian. Kira-kira seperti itu. Atau misalnya nicknya ya tidak boleh double gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, skenario alternatif itu di sini dikondisikan untuk nick yang sudah ada. Nah, ini boleh ada, boleh enggak. Sebetulnya seharusnya di setiap skenario itu ada, tetapi untuk belajar ya, untuk kita baru pertama kali belajar, kamu fokus dulu ke skenario utama. Kalau sudah paham, baru kita buatkan skenario alternatif. Nah, perhatikan ya, pada menyusun skenario, kita menuliskan, kita membayangkan gitu ya. Nanti usernya ngapain, lalu softwarenya ngapain, menampilkan message apa, dan lain sebagainya. Itu biasanya sulit terbayang. Karena itu, setiap skenario kita lengkapi dengan yang namanya prototype. Jadi prototype itu tampilan-tampilan dari aplikasi yang mau kita bikin per use case. Ini adalah tampilan untuk use case mendaftar. Ternyata halaman utamanya seperti ini, lalu muncul formulirnya, lalu kita lihat ya, lalu diisi nick dan lain sebagainya. Oh, tombolnya namanya daftar tuh ya, namanya bukan simpan tapi daftar. Kalau kita klik daftar, muncul pop-up-nya. Pop-up-nya tuh ada merah, ada hijau. Kalau tidak yakin, berarti tidak, maka tidak jadi disimpan. Kalau dia yakin, maka dia simpan, lalu ada message lagi nih, data sudah tersimpan, lalu kembali ke halaman utama. Jadi yang sebelah kiri sama sebelah kanan itu sama, karena ini adalah halaman utama. Nah, tampilan-tampilan ini itu untuk memperjelas langkah-langkah ini. Gitu ya. Kenapa kita perlu? Karena sebetulnya kalau untuk menuliskan seperti ini agak nggak kebayang. Karena itu kita bisa buatkan orat-oret gitu ya, gambaran seperti ini. Nah, kelompok ini ya menggunakan prototipe yang sudah rapih. Saya sebut sudah cantik gitu ya, sudah siap desain, sudah siap di coding. Programmer kalau diberi seperti ini dia akan senang karena dia tidak pusing-pusing lagi. Dia nggak harus pilih warna, dia nggak harus pilih tata letak, dia juga bisa lihat ikonnya seperti ini. Jadi programmer tuh bisa cepat karena dia diberi prototipe oleh kita, oleh analis sudah rapi. Ini menggunakan aplikasi yang namanya Figma. Nah, aplikasi Figma itu cukup mudah ya, tidak sulit, dan itu penting juga ya untuk anak-anak informatika. Silahkan download sendiri, itu dipelajari sendiri. Eh, Banyak juga kok tutorialnya dan relatif tidak terlalu sulit karena drag and drop ya. Jadi sebetulnya ini sangat menyenangkan. Nah, untuk prototipe juga itu sebetulnya dipelajari juga di kuliah interaksi manusia komputer ya, IMK. Di IMK ini sebetulnya diajarkan bagaimana sih berinteraksi antara manusia dengan sistem atau antara aktor dengan sistem atau antara manusia dengan komputer, sama aja ya. Jadi pelajaran tentang IMK-nya bisa disertakan di kegiatan membuat prototipe di use case ini. Nah, skenario alternatif juga dibuatkan prototipenya. Ini relatif boleh copy paste karena sama. Bedanya kondisi kalau ini ada message data yakin sudah benar. Nah, kalau ini ternyata maaf identitasnya sudah ada. Jadi
Bedanya hanya di seperti ini dan dia harusnya kembali ke halaman utama gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah skenario sebuah use case. Karena kita punya 7 use case, maka semua use case itu didetilkan seperti ini. Menerima nomor antrian, terus gitu ya. Ini prototipenya, ini alternatifnya nggak ada, nggak apa-apa, karena menerima nomor antrian ternyata sederhana. Prototipenya juga hanya seperti ini. Berikutnya, melihat detil juga tidak ada alternatif. Prototipenya juga cukup dua hal, ada QR code gitu ya. Terus gitu. Nah, ini contoh yang baik ya karena dia detail dan sabar. Analis yang baik itu akan membuatkan detail-detail seperti ini ya, bahkan sampai membuatkan icon juga gitu karena biar nanti programmer itu tinggal oh iya berarti nanti ada gambar nomor antrian itu seperti ini. Jadi dia tidak perlu berpikir macam-macam lagi, tinggal mengkodingkan. Kenapa? Karena mengkoding juga sulit anak-anak. Coding itu tergantung dari bahasanya kan. Kalau misalnya pada saat kamu udah jagoan PHP gitu ya, tapi pada saat kerja, loh dimintanya kok Python. Gimana nih? Ya programmer tugasnya mempelajari lagi. Karena dia belum pernah pakai PHP, dia belajar Python, ya tugas dia fokusnya belajar codingannya. Para analis, tugas dia membuatkan apa sih sebetulnya yang harus dibuat, fiturnya seperti apa, tampilannya seperti apa, aksi reaksinya seperti apa. Itu tugas kita. Ya, di kuliah SBO itu tugasnya seperti itu. Nah, kita lihat karena punya 7, maka ada 7 skenario dan 7 prototipe ya. Jadi rapi sekali gitu ya. Nah, ini pembuatannya juga direvisi berkali-kali ya. Jadi memang tidak bisa satu langkah, rapi semua gitu ya, selesai. Barulah selesai tugas 8 ya. Nah, ini sebetulnya sih sudah siap untuk dikoding gitu ya, tapi tentu saja eh, sebetulnya ada hal-hal yang lebih detail karena ini baru tampilannya aja. Jadi baru istilahnya tuh permukaannya aja. Sementara untuk mengcoding itu sendiri, kita juga perlu mengarahkan programmer harusnya seperti apa sih tabel-tabelnya, harus ada tabel apa aja. Nanti eh, codingannya harus seperti apa. Eh, Banyak sekali yang harus diarahkan ke programmer karena fokus programmer sebetulnya memastikan bisa melakukan pengkodingan. Nah, kita sebagai analis dan juga desainer, kitalah yang memandu ya, mengarahkan. Maka kadang-kadang saya suka bercanda ya, ingin jadi analis nih, ingin jadi desainer. Oh, berarti kamu harus bisa ngoding juga gitu ya. Karena kalau analis dan programmernya nggak pernah ngoding, dia tuh kadang-kadang nggak tahu tingkat kerumitan atau kesulitan yang nanti harus dilakukan oleh programmer. Misalnya kamu nih analis bikin 12 use case gitu ya. Di programmernya harus mengcoding 12 fitur loh itu minimal. Belum alternatif-alternatifnya, kondisi-kondisi gitu ya, if then else-nya. Kebayang ya, jadi banyak yang harus di-coding. Jadi sebagai analis kita harus benar-benar memastikan kira-kira eh, ada berapa fitur, requirement-nya ada berapa. Ya, yang penting itu requirement-nya ada berapa. Daftar requirement tadi, diagram use case-nya seperti apa, detailnya seperti apa, itu menjadi pegangan panduan untuk para programmer. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini tugas 8-nya sudah selesai ya. Jadi untuk Jumat mudah-mudahan bisa dikerjakan ya tugas 8 ini. Kemudian eh, jadi berkelompok, pilih dulu studi kasusnya, jangan terlalu sulit, jangan terlalu gampang. Patokannya adalah use case-nya sekitar 5 sampai 7 gitu ya, seperti di sini ya. Boleh sih kalau mau 8, 9 makin banyak, sebetulnya makin saya hargai juga gitu ya. Dan kalian kan berkelompok, bisa berempat, berlima, silakan aja bagi-bagi tugas. Karena sebetulnya kalau kalian mengejarkan satu use case, satu skenario itu sangat cepat gitu ya, tidak sampai tidak serumit mengcoding gitu ya. Jadi memodelkan itu langkah-langkahnya kalau terstruktur, sabar, itu cepat. Kalau ngoding kan kadang-kadang error lagi gitu ya, kadang-kadang error lagi. Nah, itu bisa 2-3 hari. Kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi untuk LKM ini sampai tugas 8 kita cukupkan. Sekarang kalau ada yang mau ditanyakan,